Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Di kesempatan Gias 2022 ini, kami melihat ada Nissan Terra facelift. Sayangnya mobil ini belum dirilis untuk dijual resmi di Indonesia. Anda yang ingin membelinya nanti di awal tahun 2023 dan kemudian akan dikirimkan ke konsumen pada Juni sampai Juli 2023. Namun sebelumnya kami ingin memberikan informasi kepada Anda apa saja ubahan Nissan Terra ini ketimbang model sebelumnya. Karena sama-sama kita tahu kalau mobil ini adalah para pesaingnya cukup berat, yaitu Toyota Fortuner dan juga Mitsubishi Pajero Sport. Oke, langsung saja saksikan videonya sampai selesai. Beberapa perbedaan pada bagian eksterior sudah terlihat pada desain velg 18 inci yang tampilannya jelas lebih menarik ketimbang model sebelumnya. Kemudian kita lihat di bagian depan, lampu dan desainnya juga sudah diubah LED DRL-nya jadi tampak lebih modern. Kemudian desainnya V-Motion-nya ini makin tegas ketimbang versi yang sebelumnya. Tampilannya juga lebih gagah lagi, underguard-nya terlihat besar dan kita lihat di bagian sampingnya ini juga dibuat mengotak jadi lebih berkarakter. Oke, lanjut saja ke bagian belakang. Oke, sebelum ke bagian belakang kita melihat bagian sampingnya pun terlihat lebih tegas dengan lekukan yang lebih jelas ketimbang model sebelumnya yang tampak lebih bulat ketimbang versi terbaru ini. Kita lihat juga di bagian samping dibuat lebih mengotak. Dan juga ada lagi roof railnya juga tampak lebih tegas. Nah, kalau di bagian belakang kita lihat desain lampunya dibuat lebih minimalis dan tampak lebih keren. Ini dia tampilan belakangnya. Anda melihat desain lampu belakangnya sekarang lebih minimalis, lebih keren. Kemudian ada garnish yang membuat tampilannya juga semakin premium. Ada juga kamera mundur di bagian sini. Udah dilengkapi juga dengan defogger di bagian belakang. Ada juga wiper di belakang dan kita lihat ini adalah versi VL 4x4 dan memang varian ini yang nantinya akan dijual pada awal tahun 2023. Lanjut saja langsung kita melihat di dalam mobil ini karena banyak sekali ubahannya ketimbang model sebelumnya. Let's go. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam kabin Nissan Terra terbaru dan memang benar-benar banyak sekali perubahan di sini. Saya sudah mencoba yang unit sebelumnya yang 2018 waktu itu. Saya juga membawanya agak jauh ke Solo dan itu tampilannya jauh lebih simpel ketimbang ini. Ini benar-benar menampilkan kesan yang jauh lebih premium. Lihat penerapan dual tone warna ini. Sekarang ada warna merah marun di bagian tengah. Kemudian di atasnya tetap hitam. Ini mencirikan kesan bahwa mobil ini naik kelas menjadi lebih premium. Kemudian head unitnya juga terlihat lebih intuitif. Sayangnya kali ini tidak ada kunci jadi kami tidak bisa mengoperasikannya. Namun sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian pencetannya juga sudah digital. Di sini kita bisa lihat pengaturan AC-nya. Ada knop pemutar di bagian samping kiri untuk temperatur dan di sebelah kanan juga bisa mengatur volume AC. Ada juga di bagian tengah untuk Anda yang ingin mengatur sirkulasi AC tersebut. Oke, sedikit beranjak ke bawah kita melihat ada port USB, kemudian ada Type C juga di sini. Ada juga pengaturan untuk AC di bagian belakang. Kemudian ada juga karena ini mobil yang 4x4, ada pengaturan modenya juga di sini. Anda bisa menggunakan untuk penggerak 2 roda saja ataupun 4 roda yang bisa bergerak dan ini bisa dimaksimalkan untuk melewati jalanan yang tidak oke ataupun off-road sekalipun. Ada juga power outlet sebesar 12 volt di bagian depan dan yang paling menarik adalah sistem ataupun desain yang lebih fresh untuk bagian konsol tengah ini. Udah electric parking brake di bagian depan, ada tuas transmisi yang juga dibuat lebih minimalis dan tampilannya terlihat lebih keren. Oh iya, ventilasi AC-nya juga ketimbang yang model sebelumnya ini jauh lebih modern. Sudah desainnya sudah mengotak gini, yang sebelumnya itu bulat.
dan tampak ketinggalan zaman sekali. Dan yang lebih menarik lagi adalah lingkar kemudinya, bisa dibilang ini cukup compact, cukup menarik dan cukup nyaman digenggam karena berbalut kulit. Dan saya juga menyukai banyak sekali fitur di sini yang bisa dioperasikan seperti pengaturan audio, dan di sini juga bisa mengatur cruise control, bisa ditingkatkan kecepatannya ataupun bisa diperlambat. Ada juga untuk Anda yang misalnya terbiasa menggunakan telepon genggam, dan di sini bisa terkonek Bluetooth dan Anda bisa langsung memanggil ataupun mengangkatnya dengan menekan tombol ini saja. Oke, secara keseluruhan ada juga yang baru, yaitu penggunaan jok kulit dengan jahitan-jahitan yang lebih keren. Jelas ini lebih keren dan tentu lebih nyaman jika digunakan jarak jauh karena ada kontur yang membuat punggung kita tuh terasa semakin nyaman berpergian jarak jauh karena terasa dipijit. Nah, untuk mendapatkan kenyamanan ekstra saat mengemudi, Anda bisa mengatur bangku ini karena sudah elektrik, bisa maju mundur, naik turun juga bisa, dan juga bisa mengatur recliningnya senyaman Anda. Sementara untuk mengatur lingkar kemudi ini sayangnya belum dilengkapi dengan teleskopik, hanya bisa tilt saja ke atas ke bawah. Namun demikian ini sudah bisa membuat Anda terasa nyaman karena ini udah posisi yang terbaik untuk mengemudi sebuah SUV leather frame seperti Nissan Terra ini. Selanjutnya kami akan membahas di bagian penumpang di baris kedua ini. Nah, sekarang saya sudah berada di baris kedua. Kita melihat di sini ada ventilasi AC yang wah, ini lengkap banget dan bisa diatur embusan AC-nya bisa 1 sampai 4. Jadi cukup maksimal untuk mendapatkan kenyamanan ekstra di bagian belakang. Sementara joknya juga masih sama, tebal, kemudian ada kontur yang tidak rata seperti ini yang membuat punggung kita terasa aman. Dan buat Anda yang suka duduk di belakang lebih rileks lagi, ini ada armrest. Di sini juga ada cup holder, jadi semakin menarik sekali duduk di bagian belakang. Jika Anda masih ingin lebih nyaman lagi, tentu bisa mengatur ventilasi yang ada di sini. Dan untuk keperluan gadget Anda, misalnya ingin mengecharge gadget Anda, di sini ada port USB dan juga Type-C. Jadi cukup lengkap, bisa menggunakan Android ataupun misalnya menggunakan gadget Apple Anda. Nah, di sini ada pocket juga di kanan kiri buat yang biasa membawa dokumen, dan di sini terasa legroom-nya cukup oke. Kita bisa melihat segini. Dan ini headroom untuk saya yang tingginya 170 cm. Sementara jika saya merasa kurang mendapatkan legroom yang maksimal, maka ini bisa dimundurkan lebih ke belakang lagi ataupun bisa dimajukan lebih ke depan lagi. Jadi secara keseluruhan duduk di belakang ini bisa dimaksimalkan sesuai Anda, sesuai kebutuhan Anda yang ingin lebih nyaman. Sementara untuk kepala sendiri, headrest-nya juga sudah ada. Sayangnya cuma ada 2, jadi untuk yang duduk di bagian tengah ini tidak akan bisa bersandar dengan nyaman karena tidak ada headrest. Oke, di bagian belakang baris ketiga kita melihat juga bisa diratakan dengan lantai. Jadi untuk Anda yang ingin membawa barang banyak, bisa langsung diratakan saja baris ketiganya. Kita lihat seperti apa luas bagasi dari Nissan Terra terbaru ini. Langsung saja. Oh iya, sebelum mengomentari bagasinya, ada yang ketinggalan, yaitu baris ketiga. Kita lihat seberapa nyaman saya duduk berada di baris ketiga. Nah, ini settingan standar untuk baris ketiga. Rasanya ini bukan tempat yang nyaman untuk berada di Nissan Terra karena memang cukup tipis bangkunya, kemudian juga cukup rendah sehingga saya yang tingginya 170 cm aja kakinya menekuk seperti ini. Kemudian headroomnya ini terlalu dekat, jadi kayaknya kalau lewat jalanan yang bumpy gitu sangat memungkinkan kepala saya nyundul ke atas. Dan ini juga ventilasinya terlalu dekat, jadi kayaknya memungkinkan juga untuk masuk angin. Jadi duduk di bangku baris ketiga ini jika memang tidak penting-penting amat, sepertinya lebih maksimal untuk kapasitas bagasi. Namun jika Anda misalnya membawa anak Anda dan senang duduk di baris ketiga, ini juga tidak ada masalah karena di belakang sudah terdapat cup holder juga, ada juga USB port di belakang sini, dan juga ada colokan untuk HDMI. Wah, ini sangat menarik karena kita lihat di sini ada TV ataupun layar berukuran 11 inci yang tentu akan membuat nyaman penumpang baris kedua ataupun ketiga jika di perjalanan ingin menyetel film ataupun musik. Nah, kita sekarang maksimalin saja.
mendingan ini kita lipat dan kita lihat kapasitas bagasi yang maksimal untuk mobil ini. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk berganti ke warna hitam ini karena yang warna putih yang tadi untuk present adalah mobil yang belum bisa dibuka ataupun interiornya masih ditutup rapat. Namun demikian, ini yang walaupun sudah dimodifikasi bagian eksteriornya, interiornya masih sama, dan kita akan membahas bagian dari bagasinya mobil ini. Sama saja, bukanya juga cukup mudah di bagian belakang sini. Nah, ini adalah bagasi standar. Namun jika misalnya Anda ingin traveling agak jauh dan Anda membutuhkan kompartemen yang lebih besar untuk menaruh koper Anda dan suami ataupun istri Anda juga kopernya bisa muat di belakang, maka saya sarankan untuk membuka bagasi. Nah, cukup mudah juga menarik tuas ini, kemudian bisa langsung rebah dan rata dengan lantai. Jadi kapasitas bagasinya jadi lebih besar dan lebih maksimal untuk Anda yang ingin membawa koper ataupun barang bawaan Anda lainnya ketika ingin berpergian jarak jauh menggunakan Nissan Terra facelift ini. Oke, jadi kesimpulannya Nissan Terra terbaru ini cukup menarik. Sayangnya belum rilis secara resmi di Indonesia. Anda mungkin bisa berandai-andai ataupun menabung dulu untuk memesannya di awal tahun depan. Tapi ini merupakan leather frame yang bisa dibilang paling bertenaga ketimbang lawannya jika Anda bandingkan dengan Fortuner yang cc-nya sekelas ataupun Mitsubishi Pajero Sport yang cc-nya sekelas, maka Nissan Terra memiliki tenaga yang lebih besar. Mobil ini memiliki tenaga 190 PS, sementara torsinya mencapai 450 Nm. Bahkan lebih besar torsinya sekitar 50 Nm ketimbang Fortuner yang bermesin 2400 cc, kemudian lebih besar sekitar 30 Nm ketimbang Pajero Sport Dakar 4x4. Oke, jadi demikianlah hasil first impression kami terhadap Nissan New Terra ini. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com. Sementara buat Anda yang belum download aplikasi kami, langsung saja download aplikasinya di Google Play Store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.